Halo sahabat Purbakala, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Harus kita akui, franchise Jurassic Park dan Jurassic World menjadi salah satu film layar lebar bertema dinosaurus terbaik sepanjang masa. Dan berkat film tersebut pula, banyak dari kita menjadi tertarik dan ikut mempelajari mengenai kehidupan Purbakala, khususnya pada saat masa kejayaan dinosaurus jutaan tahun silam. Dan saya menjadi salah satunya. Walaupun menjadi film dengan segudang prestasi, Jurassic Park franchise ini tak luput dari beberapa kesalahan ilmiah yang berlainan dengan ilmu sains masa kini. Dan kesalahan ilmiah ini dijawab langsung oleh Jack Hartner selaku penasehat teknis franchise Jurassic Park, yang mengatakan bahwa film Jurassic Park kala itu dibuat berdasarkan sains yang diketahui pada era 90-an. Jadi wajar saja seiring pesatnya ilmu pengetahuan, banyak hal yang harus direvisi berdasarkan ilmu sains yang ada saat ini. Nah, inilah beberapa kesalahan ilmiah yang ada pada franchise Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Pada saat ini, mengkloning atau melahirkan kembali makhluk hidup melalui ekstraksi DNA sudah bukan lagi hal yang aneh. Dan cara ini pun diadaptasi dalam film untuk melahirkan kembali para dinosaurus ke era modern. Cara ini memang tidak terdengar berlebihan, namun pada kenyataannya mengkloning hewan yang berasal dari masa puluhan juta tahun silam hampir mustahil untuk dilakukan. Karena menurut penelitian, dalam waktu 521 tahun setelah kematian suatu organisme, setengah dari seluruh ikatan DNA akan rusak. Seorang peneliti Universitas Murdoch bernama Mike Bones juga menyatakan bahwa keseluruhan DNA akan hancur total dalam kurun waktu 6,8 juta tahun, dan hanya menyisakan molekul-molekul yang lebih sederhana saja. Sedangkan masa terakhir dari kejayaan dinosaurus berakhir pada 65 juta tahun yang lalu. Terlampau jauh dari daya tahan suatu DNA yang hanya mampu bertahan 6,8 juta tahun saja. Kemudian untuk melahirkan kembali dinosaurus, para peneliti dalam film menggunakan DNA katak untuk mengisi gen yang hilang dari urutan SNA yang diambil dari nyamuk yang terperangkap pada getah damar dan terawetkan selama puluhan juta tahun. Namun tahukah kalian kalau sebenarnya dinosaurus dan katak memiliki hubungan DNA yang sangat jauh? Jadi hal ini sangat sulit untuk dilakukan ya. Bahkan DNA yang ada pada tubuh manusia nyatanya jauh lebih dekat dengan amfibi seperti katak daripada dinosaurus. Karena manusia dan katak mengandung beberapa kromosom yang memiliki gen yang diatur dalam urutan yang sama. Lantas, jika bukan katak, hewan apa? Nah, jawabannya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya, yakni hewan-hewan yang berada dalam kelas taksonomi Aves atau unggas. Karena Aves memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan dinosaurus. Bahkan Aves merupakan keturunan langsung dari dinosaurus yang hidup jutaan tahun silam. Dalam franchise Jurassic Park, banyak dinosaurus yang terlihat menyeramkan sekaligus mengagumkan. Namun sebenarnya, banyak dari dinosaurus tersebut terlalu dilebih-lebihkan demi membuat film yang lebih menarik untuk ditonton banyak orang. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh penasehat teknis franchise Jurassic Park, yakni Jack Hartner, yang menginginkan agar tampilan dinosaurus pada film tersebut lebih menyeramkan. Contohnya sang dinosaurus ikonik yakni Velociraptor, yang sebenarnya mengambil bentuk tubuh dari Deinonychus, karena nyatanya ukuran dari Velociraptor tak lebih dari ukuran ayam kalkun saja. Nah, novel Jurassic Park karya Michael Crichton yang menjadi landasan film ini memang terinspirasi dari sebuah buku berjudul Predatory Dinosaurs of the World yang membahas seekor dinosaurus bernama Deinonychus. Itulah sebabnya dinosaurus tersebut menginspirasi bentuk dari Velociraptor yang terkesan dilebih-lebihkan. Lalu selain Velociraptor, Dilophosaurus juga sangat berbeda dari apa yang diyakini oleh para peneliti. Dalam film, Dilophosaurus dapat menyemburkan kelenjar lendir beracun untuk mengusir makhluk hidup lain dan juga memiliki bukan layar yang dapat mengembang untuk menakuti lawannya. Namun sayang, semua itu hanya dilebih-lebihkan demi keperluan film saja. Karena nyatanya, Dilophosaurus tak memiliki semua hal itu. Dan belum lagi, ukuran dari Dilophosaurus yang seharusnya itu sangat jauh lebih besar daripada di film.
Selain tampilan yang berbeda dengan aslinya, beberapa kemampuan dinosaurus dalam film juga diragukan oleh banyak peneliti. Misalnya, dalam film Dr. Alan Grant mengatakan bahwa T-Rex memiliki penglihatan buruk dan hanya bisa melihat objek yang bergerak saja. Padahal menurut banyak ilmuwan, T-Rex seharusnya memiliki penglihatan tajam, sebaik dengan penglihatan burung predator saat ini. Lalu dalam film, T-Rex juga digambarkan mampu berlari kencang, bahkan mengejar mobil yang melaju cukup cepat. Sedangkan yang seharusnya T-Rex adalah pelari yang lamban, karena bobot tubuhnya sangatlah berat. Bahkan jika T-Rex memaksakan untuk berlari lebih dari 20 km per jam, maka tulang tubuhnya bisa saja patah ya. Dan seperti halnya dengan T-Rex yang bermasalah dengan bobot tubuh, Brachiosaurus dalam film juga seharusnya tidak bisa berdiri dengan bertumpu pada dua kaki belakangnya. Sebenarnya ada lebih banyak kesalahan ilmiah dalam franchise Jurassic Park ini sampai dengan film terbarunya. Walaupun Jack Horner telah menjelaskan bahwa franchise Jurassic Park mengambil referensi ilmiah dari sains era 90-an, tetap saja ada banyak kritikus yang tidak menyukainya. Karena pada film terbarunya, walaupun dibuat baru-baru ini, cerita tetap mempertahankan kesalahan ilmiah dari garapan film era 90-an yang seharusnya mereka revisi pada film terbaru. Seperti misalnya Dilophosaurus yang masih memiliki bukan layar, dan Velociraptor yang masih mengambil bentuk Deinonychus. Tapi kendati demikian, mereka juga banyak memunculkan dinosaurus baru yang hampir sesuai dengan sains saat ini. Seperti dinosaurus yang ternyata banyak memiliki bulu, dan juga warna bulu dan kulit yang lebih beragam. Ya, walaupun tetap dilebih-lebihkan sih dalam beberapa aspek, tapi kita perlu mengingat bahwa franchise Jurassic Park ini bukanlah film dokumenter ilmiah. Jadi tujuan pembuatannya lebih difokuskan untuk menghibur para penontonnya. Bagaimana episode kita kali ini? Apakah menarik? Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar ketika Mimin upload video terbaru, kalian adalah orang pertama yang akan menambah wawasan seputar Purbakala. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Purbakala.